Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari hasil review dari buku manajemen pelayanan publik yang dimana penulisnya yaitu Bayat dan dari PT Raja Grafindo Persada Depok, Divisi Buku Perguruan Tinggi Raja Wali Pers. Nah, seperti itu. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dari hasil dari buku review buku ini. Review buku manajemen pelayanan publik oleh Hayat SAP MSI yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik. Penulis Hayat SAP MSI, penerbit Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada. Tahun terbit cetakan ke-1 Januari 2017. Jumlah halaman 226 halaman. ISBN 978 602 425 0805. Yang pertama ada yang namanya pendahuluan atau dikenal dengan pengenalan buku. Buku manajemen pelayanan publik karya Hayat ini hadir sebagai salah satu referensi penting dalam memahami seluk-beluk pelayanan publik di Indonesia. Ditulis oleh seorang akademisi dengan latar belakang yang relevan. Buku ini menawarkan perspektif komprehensif mengenai konsep, prinsip, tantangan, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima, kehadiran buku ini menjadi sangat relevan bagi praktisi, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang tertarik pada isu pelayanan publik. Selanjutnya, isi buku atau ringkasan dan analisis. Buku ini secara sistematis membahas berbagai aspek manajemen pelayanan publik, meskipun tidak disebutkan detail bab-babnya dalam ini. Dari judul dan informasi yang ada dapat disimpulkan bahwa buku ini kemungkinan besar mencakup topik-topik seperti ini, yaitu yang pertama ada bab pertama itu dari hasil review itu yang pertama ada konsep dasar pelayanan publik atau di bab 1. Penulis kemungkinan memulai dengan definisi pelayanan publik, urgensinya, serta landasan hukum yang mengaturnya di Indonesia. Yang kedua, bab 2, prinsip-prinsip pelayanan publik yang berkualitas. Pembahasan mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, atau bab 3, manajemen kualitas pelayanan. Ini bisa mencakup metode pengukuran kepuasan pelanggan, standar pelayanan, inovasi pelayanan, dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Penulis sendiri memiliki publikasi terkait peningkatan kualitas sumber daya aparatur terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan peranan perawat dalam kinerja pelayanan publik yang mengindikasikan fokus pada aspek SDM dan kinerja. Yang keempat, tantangan dan permasalahan dalam pelayanan publik atau bab 4 itu isu-isu seperti birokrasi yang lambat, korupsi, kurangnya profesionalisme, serta kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas pelayanan. Yang kelima, reformasi pelayanan publik atau bab 5, upaya-upaya
pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan termasuk kebijakan-kebijakan yang telah dan sedang dijalankan. Yang keenam, studi kasus atau contoh implementasi. Meskipun tidak eksplisit, buku manajemen seringkali dilengkapi dengan contoh-contoh praktis, gaya penulisan yang informatif dan terstruktur, diharapkan memudahkan pembaca dalam memahami materi yang kompleks. Penulis juga menunjukkan kapasitasnya dalam riset melalui daftar publikasi yang disebutkan, yang dapat menjadi indikasi bahwa isi buku didasarkan pada pemikiran yang mendalam dan didukung oleh data dan analisis. Yang ketiga, kelebihan buku. Kesesuaian dengan konteks Indonesia dengan fokus pada pelayanan publik di Indonesia, buku ini sangat relevan bagi pembaca di tanah air, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam birokrasi atau studi administrasi publik. Yang kedua, penulis yang kompeten. Latar belakang pendidikan dan pengalaman publikasi ilmiah memberikan bobot dan kredibilitas pada isi buku. Publikasi sebelumnya menunjukkan fokus penulis pada isu-isu administrasi, birokrasi, dan pelayanan. Bahasa yang jelas dan sistematis, sumber referensi yang baik, terus desain cover menarik. Kekurangan buku, tahun terbit. Meskipun tahun 2017 relatif baru, dinamika pelayanan publik dan kebijakan pemerintah dapat berkembang pesat. Ada kemungkinan beberapa contoh atau data spesifik yang digunakan mungkin sudah tidak terlalu up to date dengan perkembangan terbaru di tahun 2025. Yang kedua, potensi kurangnya studi kasus. Yang ketiga, fokus pada aspek teoritis. Dan review yang kelima yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Buku Manajemen Pelayanan Publik karya Hayat SAP MSc adalah kontribusi penting dalam literatur manajemen pelayanan publik di Indonesia. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa khususnya jurusan ilmu administrasi, kebijakan publik, ilmu pemerintahan, dan disiplin ilmu terkait. Akademisi dan peneliti sebagai salah satu referensi utama dalam studi pelayanan publik. Praktisi, aparatur sipil negara, birokrat, dan siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki fungsi pelayanan. Masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna layanan dan bagaimana pelayanan publik seharusnya diselenggarakan. Namun, secara keseluruhan, buku ini berhasil menyajikan tinjauan yang komprehensif mengenai manajemen pelayanan publik, menjadikannya bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Yang terakhir, yaitu penutup. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini tetap menjadi aset berharga dalam kepustakaan manajemen pelayanan publik. Diskusi dan aplikasi dan gagasan-gagasan yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.